Selamat siang, Pak. Oke, Pak. Selamat siang, Pak Mas Duki. Mau langsung mawon, nggih. Nah, belum, Pak. Anak-anak masih pelajaran berikutnya, Pak. Ya, pokoknya sesuai jadwal aja. Oke, Pak. Terima kasih. Oke, Pak. Sama-sama, Pak. Ya, selamat pagi anak-anak. Sambil nunggu yang lain, kalian kalau mau ke toilet silakan.
Oke, selamat pagi semua. Silakan kalian bisa on cam sambil menunggu teman-teman kalian join ya. Mr. Omega menunggu kalian on cam ya. Oke, thank you Freya. Yuk, Gio. Oke, thank you Gio. Karin. Oke. Renat sudah join ya? Stefan, tolong ingatkan teman-temannya ya, link Zoom-nya ya, Stefan ya. Ya, Mister. Oke, thank you Stefan. Oke. Sekarang mungkin nunggu 1 menit dulu ya. Sambil menunggu teman-temannya, psikologi kalian sudah ada course-nya ya, yang kemarin Mr. Omega sudah buka ya. Ada yang kesulitan? Belum ya? Ada yang sudah buka? Jonathan sudah buka course-nya? Ju? Oh, saya sudah, Mister. Saya sudah Oh, kelihatan ada tugasnya yang hari Jumat itu di dalam course-nya. Jumat. Oh ya, nanti Mr. Omega cek ya. Oke, kita akan mulai. Selamat pagi anak-anak 8C. Terima kasih untuk waktunya. Berjumpa lagi dengan Pak Omega ya. Tapi mata pelajarannya kita akan belajar teknologi informasi dan komunikasi gitu ya. Oke, pada pagi hari ini kita akan mulai. Sebelum kita mulai, Mr. Omega akan mengecek, mengabsen siapa yang belum join ya. Absen 4 ya. Renat sudah join ya Renat ya. Oh Renat. Renat minta tolong absen 4, kemudian Renat masih ketua kelas ya Renat ya? Iya, Mister. Masih ya? Oke. Tolong diingatkan lagi Zoom-nya ya Renat teman-temannya. Oke, Mister. Thank you Cika, kemudian Risia, Ruben. Absen 26, belum ada Renat. Vivin ya. Oke, Vivin tadi sebelum pelajaran Pak Omega sudah join belum ya pelajaran Miss Casey ya? Perasaan nggak join, Mister. Oh nggak Sama join. pelajaran Oke. sebelum Miss Kesia ya juga nggak join. Oh renungan pagi sama Pak Hadi nggak join juga? Hanya renungan pagi yang ada. Kalau Oh, pelajaran oke. matematika sudah nggak ada. Ya sudah, minta tolong diingatkan lagi. Oke, Mr. Omega akan absen, Mr. Omega capture dulu ya, nanti Mr. Omega sebagai laporan. Oke. Oke, selamat pagi semuanya. Kita akan mulai pelajaran hari ini. Kita akan berdoa. Minta tolong Freya, bisa ya Freya? Freya, dengar suara Mr. Omega? Freya, unmute dulu Freya. Freya? Cek Freya. Masalah? Enggak? Freya, bisa? Halo. Ya, minta tolong berdoa ya Freya ya. Kita awali pelajaran TIK ini ya, Ya, Freya. Thank you Freya. Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, sekarang kita mau belajar berdoa, tolong berkati Mr. Omega yang menjelaskan supaya kita bisa mengerti. Masuk hati Tuhan Yesus. Amin. Thank you Freya. Oke. Ya, silakan Fortuna kalau mau ke toilet. Ya, pada pagi hari ini kita belajar apa sih? Belajar untuk teknologi informasi dan komunikasi. Pada pertemuan sebelumnya kalian sudah belajar bagaimana mempresentasikan apa yang kalian inginkan, ya kan? Baik topik ataupun permasalahan yang ada, ya. SD atau pelajaran yang lain, kalian sudah pernah membuat PowerPoint gitu ya. Nah, nanti hari ini kita akan buat PowerPoint yang sederhana seperti yang ada di course Mr. Omega. Targetnya sederhana, nanti kalian akan dibentuk 5 kelompok, berarti kurang lebih per kelompok 5 ya. Nanti secara random Mr. Omega akan masukkan ke breakout room. Sebentar Mr. Omega jadikan
Nah, nanti setiap kalian akan masuk ke dalam kelompoknya masing-masing, kemudian kalian akan membuat PPT. Ya, nanti dari kelompok itu kalian akan membuat satu PPT, ada kriterianya di course-nya ya, gitu ya. Oke, yang sudah buka course dari psikologinya Mr. Omega siapa? Angkat tangan, minta tolong reaction-nya. Ada? Oke, Stefan, Ruben, oke. Wesley, oke, thank you. Nah, pada pagi hari ini juga Mr. Omega mengingatkan kita dalam masa pandemi tetap menjaga prokes ya. Kalian kalau keluar double masker, kemudian, nah ini Mr. Omega minta maaf karena harus pakai masker karena sebelahnya, bukan sebelahnya, dalam satu ruang ada diskesia juga. Nah, tetap cuci tangan 3M ya kan, menjaga memakai masker, mencuci tangan, kemudian menjaga jarak ya. Jangan lupa. Kemudian jangan lupa makanan yang bergizi supaya kalian juga terhindar dari COVID. Walaupun ini kan Mr. Omega lihat beberapa dari kalian sudah vaksin ya. Oke, kita akan masuk dalam pelajaran TIK. Mr. Omega akan izin share screen. Oke, sudah terlihat semua ya? Jonathan, terlihat? Oke, thank you. Ya, kelihatan jelas. Oke. Pada pagi hari ini kita akan belajar menganalisa fitur yang tepat untuk pembuatan PPT. Ya. Yang pertama, Mr. Omega kasih gambar. Nah, kira-kira apa menurut kalian gambar yang di atas ini? Ada 2 gambar. Silakan, Jonathan atau Ruben. Azriel, gambar yang pertama ini apa ya kira-kira ya? Apa bedanya gambar pertama dengan gambar kedua? Silakan. Yang atas presentasinya bosenin, yang bawah nggak bosenin paling. Oh, tahunya dari mana Ruben? Thank you Ruben. Yang pertama kelihatan orangnya dan di atas nggak merhatiin. Oke. Yang kedua merhatiin dengan jelas dan ya. Ya, thank you Ruben. Ada lagi yang lain? Kira-kira ada pendapat lain selain Ruben? Silakan. Stefan, kira-kira menurut Stefan apa nih ya 2 gambar ini ya Stefan ya? Menurut saya sama sih Mister. Oh sama, kenapa kok bisa sama? Silakan. Yang atas itu ya kayak mungkin presentasinya sama PowerPoint-nya itu mungkin membosankan. Terus yang kedua itu mungkin menyenangkan. Jadi yang dengerin itu sama yang melihat itu jadi semangat gitu Mister. Oke, thank you Stefan dan Ruben. Ada lagi? Cewek mungkin? Livia, kira-kira Livia apa? Pendapatmu Livia? Leora Livia. Gambar yang di atas itu orang-orangnya itu nggak merhatiin yang nunjukin presentasinya itu ya. Jadi Kalau yang bawah? tunggu, yang atas belum selesai Mister. Oh ya oke, silakan Livia, sorry. Jadi misalnya kayak presentasinya ditutupin sama orang SD atau cara berbicaranya nggak bagus. Nah kalau kan jelas dong Mister, dia nunjukin gitu. Terus yang lain juga merhatiin. Oke, sudah Livia? Ya. Oke, thank you Livia. Ini sisi beda lagi. Memang persamaannya tadi sama-sama ada yang bosankan. Kemudian dari sisi Livia, orangnya itu menutupi apa yang dipresentasikan ya Livia gitu ya. Yang gambar pertama ini ya. Oke, ada lain selain pendapat lain yang apa yang kalian analisa dari 2 gambar ini? Nah, kira-kira Mr. Omega mau tanya, kalau kalian jadi presenter atau yang mempresentasikan, kalian pilih gambar yang pertama atau yang kedua? Silakan. Ayo Jonathan. Yang kedua, oke. Ju, pilih yang mana Ju? Pilih yang 2 saya. Yang kedua. Ada yang mau pilih yang pertama? Ada? Nggak ada ya. Kalau kalian pilih yang pertama, kalian presentasikan, kemudian teman-teman kalian tidur atau yang mendengarkan tidur. Wah ini. Kecuali kalau jam tidur nggak apa-apa ya. Tapi kalau misalkan jam pelajaran, jangan sampai tidur. Nah, kira-kira dalam terkait pembuatan slide pada hari ini, kalian ingin membuat PowerPoint yang menarik untuk orang lain atau tidak? Kira-kira iya apa enggak ya? Atau yang biasa-biasa saja? Ya, silakan.
Cika, kamu kalau buat PPT atau PowerPoint mau yang menarik atau yang ya sudahlah, yang penting saya ngomong atau gimana, Cika? Ya yang pastinya mau yang menarik ya, biar dapat nilai yang bagus, sama biar orang-orang yang dengar itu lebih enak juga sih dengerinnya. Oke, thank you, Cika. Ya, nah di dalam aplikasi presentasi itu banyak sekali ya. Nah, contohnya adalah yang pada pagi hari ini kita akan belajar menggunakan PPT. Nah, dilihat dari konten atau tampilan slide, ini adalah template-nya, konten atau title konten, itu dari Microsoft PowerPoint itu juga ada memfasilitasi, ya kan? Nah, menurut kalian gambar tampilan konten ini menarik atau enggak ya? Gimana? Silakan. Wendy? Ben? Kira-kira menarik nggak kalau PPT? Atau hanya tulisan to aja, nggak ada gambarnya? Kalian milih menarik yang mana? Wen? Yang menarik. Kira-kira ini menarik atau enggak, Wen? Lumayan menarik. Oh, lumayan menarik. Oke. Nah, pada hari ini kita akan belajar. Nah, tujuan belajar hari ini adalah pertama, nanti Mr. Omega akan sampaikan fitur-fitur yang digunakan di dalam PPT atau Microsoft PowerPoint, ya kan? Kemudian membuat slide, ya kan, dan menjelaskan slide yang ada, gitu ya. Nanti di psikologi kalian sudah ada. Nah, sekarang Mr. Omega akan sampaikan dasar-dasar dari presentasi, ya. Supaya kalian saat membuat presentasi ada dasarnya. Nah, presentasi itu adalah kegiatan pengajuan suatu topik, pendapat ataupun informasi kepada orang lain, ya kan? Tadi yang disampaikan Livia, apa yang dipresentasikan, orang lain tuh harus memahami informasi yang kita sampaikan. Jangan sampai informasi yang kita sampaikan tidak dipahami oleh orang tersebut. Atau enggak, yang tadi yang disampaikan Livia itu ditutup presentasinya oleh badan kita. Nah, kalau misalkan dalam online mungkin gambarnya nggak menarik, hanya tulisan, yaitu membuat orang yang mendengarkan itu jenuh atau enggak, kadang-kadang membuat tidur tadi contoh gambarnya ya. Selanjutnya, nah ini jenis-jenis presentasi ya kan. Ini secara umum ya, secara garis besar, secara umum kita ada presentasi mendadak. Presentasi mendadak adalah misalkan kalian jadi seorang CEO atau direktur atau menggantikan papa atau mama, kalian untuk presentasi kalau mendadak, wah buatnya dadaan. Nah, kemudian presentasi naskah, nah, kemudian presentasi hafalan, kemudian presentasi extemporir ya, atau yang tidak paten, nggak permanen. Nah, itu contoh-contoh secara umum. Nah, ini adalah software yang secara yang ada yang bisa Omega sampaikan. Ada Open Office Enterprise, ya kan. Ini masih open source. Kemudian ada Lotus. Ini yang mungkin kalian pernah dengar atau pernah lihat. Kemudian ini ada Start Office Enterprise. Kemudian ada Key Presenter atau K-Presenter, atau ada Corel Presentation ya. Kalian juga paling yang sering gunakan adalah Microsoft PowerPoint karena itu adalah program bawaan dari Microsoft. Kalau misalkan laptop kalian terinstall oleh Windows, begitu ya. Nah, kemudian ada IBM Lotus, kemudian yang paling ini yang Mr. Omega garis besarkan, kemudian Mr. Omega Bull, yang paling umum digunakan adalah Microsoft PowerPoint, gitu ya. Nah, Microsoft PowerPoint itu sebenarnya Microsoft memiliki banyak aplikasi ya. Untuk presentasi dia ada Microsoft PowerPoint, kemudian untuk mengelola data dia ada Excel, kemudian untuk mengelola kata-kata dia ada Microsoft Word. Kemudian untuk database dia juga ada Microsoft Access. Banyak sekali aplikasinya. Tapi kita fokuskan untuk Microsoft PowerPoint. Oke. Nah, ini adalah bagian atau tampilan layar Microsoft PowerPoint 2010. Ada yang 2003, 2007, semua hampir sama secara garis besarnya. Bedanya apa? Bedanya itu adalah transition atau animasi yang ada, bawaannya. Biasanya yang semakin baru, semakin muda, itu tools-nya, penambahannya semakin banyak. Nah, di sini ada bagian atau jendela yang kalian buka kalau new.
Nah, di sini ada quick access toolbar supaya mengaksesnya lebih gampang. Mau nge-print, mau preview bisa. Kemudian di sini ada file button, ya kan. Kemudian di sini ada tab ribbon ya atau enggak menu tab ya. Kemudian ada customize. Kalian mau milih quick access-nya apa aja kita bisa pilih. Ada title bar. Kalau misalkan title bar itu kalau misalkan kalian simpan nama file, otomatis title bar akan menyesuaikan dengan nama file kalian. Kemudian ada ribbon, kemudian ada grup. Nah, ini ada grup font, ada grup paragraf, ada grup drawing. Ini adalah grup. Nah, kemudian di dalam sebelah kiri bedanya dengan yang Microsoft Word atau Excel, di sini ada tampilan slide, ya kan? Slide panel, ya kan? Kemudian bisa tampilan slide panel atau enggak tab outline panel. Itu isinya hanya teks. Tapi kalau slide panel itu bisa kita tambahkan suara, tambahkan gambar, tambahkan video dan lain-lain. Nah, kemudian di sini area gambar kita. Di sini adalah slide-nya. Kemudian ini adalah placeholder. Nah, biasanya PPT template-nya itu ada title, ada subtitle, ya kan? Jadi menunya tuh nggak terlalu kontennya nggak terlalu banyak. Nah, kemudian di sini ada note, catatan. Nah, saat presentasi kita bisa dalam tanda petik itu mencontek apa yang harus kita omongkan. Nah, itu ada note-nya. Kalau kita diisi poin-poin apa, jabaran apa kita bisa. Tetapi berbeda dengan tampilan di slide show-nya, gitu ya. Yang penting ini ada number-nya, berapa number atau berapa slide yang kalian buat. Kemudian ini ada view mode, bisa menggunakan full atau menggunakan persentase itu bisa. Kemudian ini ada zoom slider, ya. Oke, sampai di sini apakah ada pertanyaan? Bisa Media rasa cukup jelas ya. Nanti kita akan coba sama-sama ya. Kemudian berikutnya, nah ini harus kalian perhatikan, pemilihan warna. Nah, kadang-kadang kita sudah buat poin-poin yang baik. Nah, tapi untuk pemilihan warna ini kadang-kadang harus diperhatikan lebih saat kita membuat PPT. Nah, coba bandingkan antara dua warna yang atas, kontras warna yang baik dan buruk. Nah, kira-kira kalian enak yang mana? Yang atas apa yang bawah untuk melihatnya? Gio, enak yang atas apa yang bawah, Gio? Atas. Yang atas, ya. Apalagi misalkan pakai LCD. Wah, LCD-nya sudah tua, udah lama, ini tampilannya bisa-bisa tidak terlihat atau kurang jelas. Nah, bagian atas ini pemilihannya sangat bagus. Kenapa? Background-nya warnanya soft, kemudian atau kontras, tulisannya harus berbalikannya, ya kan? Kemudian ini hitam, tulisannya hitam, belakangnya putih, ya kan? Ini contohnya aja. Oke. Nah, selanjutnya ini ada patokan warna kontras supaya kalian tidak bingung. Contoh, warna merah dipadukan dengan warna biru, ya kan? Kemudian warna kuning versus warna hijau ini tidak bisa karena tidak ada garisnya. Nah, warna merah dengan warna hijau, ya cukup. Oke, kuning versus merah muda. Kuning versus merah muda masih bisa yang tadi contohnya. Oke. Nah, ini adalah contoh warna. Misalkan kalian membuat PPT. Nah, kontras. Nah, ini kan warnanya lebih kontras ya, terlihat lebih enak dipandang. Ini cukup baik walaupun terlihat. Nah, ini lebih bagus lagi. Belakangnya gelap, tulisannya di atas terang. Atau enggak ini dibalik. Belakangnya terang, tulisannya gelap. Gitu ya. Nah, ini yang bagian bawah ini lebih buram. Ya kan? Bersyukur kita masih online pakai Zoom. Kita masih bisa lihat itu ya, tampilan di sini. Tapi kalau pakai LCD dengan tambahan device lain itu tidak terlihat. Atau enggak ini. Nah, ini merah kalau misalkan sekarang ini di Zoom kelihatan jelas. Tapi kalau ditembakkan proyektor, ini merahnya nggak terlihat karena background-nya abu-abu. Oke. Ini adalah pemilihan warna. Tidak hanya pemilihan warna, pemilihan tulisan. Kalau bisa tulisannya Tahoma atau Arial gitu ya. Jangan menggunakan tulisannya kayak Times New Roman. Itu dia ada bagian tipisnya, itu jangan. Tapi bagiannya caranya
supaya yang gendut-gendut gini ya, yang ada jaraknya. Oke. Nah, kita akan masuk lagi ke bagian, Mr. Omega akan bukakan untuk bagian psikologinya. Ya, beberapa dari kalian sudah, ini psikologinya ya, nanti kalian untuk modul di sini ada, ya kan, di dalam course-nya, di course-nya teknologi TK, ini yang 8C. Silakan kalian buka, di sini ada pembuatan slide yang pertama, ya kan. Oke, kemudian nanti di sini ada modul, nanti untuk pengumpulannya di sini ya, pengumpulan PPT-nya di sini. Nah, ini ada modul, kemudian LKPD yang harus kalian kerjakan. Nah, hari ini yang tadi Mr. Omega sampaikan di awal, nanti Mr. Omega akan membentuk 5 kelompok secara random, secara breakout room, ya kan. Silakan kalian pilih salah satu teman kalian untuk membuka Microsoft PowerPoint-nya, ya. Mister, apa yang harus kita buat? Oke, Mr. Omega buka di sini ya. Yang pertama, kalian harus buat aplikasi PowerPoint ya, menggunakan Microsoft PowerPoint. Nah, isinya apa aja? Isinya itu adalah ada cover, kemudian ada untuk memasukkan gambar, gambarnya bebas, kemudian memasukkan teks, kemudian memasukkan sound, kemudian ada ya pokoknya minimal 6 slide. Kemudian membuat menjawab LKPD-nya, kelebihan dari 5 misalnya mereka tadi sampaikan lebih dari 5, tapi 5 kelebihan dan kekurangan dari aplikasi presentasi, bukan PowerPoint. 5 dari 5 aplikasi presentasi ini silakan sebutkan 1 atau 2 kelebihan dan kekurangannya. Oke, kemudian ada slide penutup. Nah, cover ini jangan lupa kasih nama ya. Nah, Mister, di sini kan ada kumpulan template, di mana cara menambahkannya. Nah, Mr. Omega akan tunjukkan cara menambahkannya. Nah, ini template-nya ada 6, tapi ini sementara aja ya. Nanti Mr. Omega bisa tambahkan lagi. Nah, kemudian kalian download aja aplikasi file ini, salah satu di-download aja. Nah, ini di-download ya. Nah, Mr. Omega akan share screen untuk yang cara. Oke, bentar ya. Nah, cara membuka PPT sudah tahu ya, jangan bingung ya. Oke, Omega kira nggak usah bingung membuka PPT. Yang pertama kalian bisa shortcut di sini, cari yang Microsoft atau PPT di sini, atau kalian Office ya, Office, atau kalian bisa membuat cari aja di simbolnya P, PowerPoint ya, yang pertama. Oke, nah ini kecepatannya tergantung kecepatan komputer kalian ya. Kemudian buka blank aja. Nah ini adalah tampilan awal dari PPT. Nah kalau PPT ini lebih enak. Mr. Omega pakai yang 2019. Di sini sudah ada desain idea, di mana dia ada rekomendasi desain, ya kan. Nah kalau misalkan kita pakai ini bisa, ya. Yang sudah ada gambar atau animasinya ya. Kalian bisa nambahkan, misalkan di sini adalah kelompoknya Stefan atau kelompok 1. Kelompok 1. Namanya siapa aja? Nanti nama anggotanya dan kelompoknya silakan ditulis di sini ya. Oke. Kemudian selanjutnya kalian bisa nambahkan apapun ya. Di sini ada tadi yang sampaikan Mr. Omega, di sini ada tab ribbon ya, kalian bisa tambahkan di sini. Kalau menambahkan masukkan ke insert gambar ya. Nah, nanti kalian bisa masukkan gambar atau masukkan suara boleh di sini ya. Nah, nanti kalian silakan buat PPT minimal 6 slide. Nanti silakan share screen yang Mr. Omega masukkan breakout room. Bentar, Mr. Omega cek ini ada chat juga. Kelompoknya random ya. Jika nanti kelompoknya random sesuai dengan breakout room ya, tidak dipilih. Nanti dari kelompok itu silakan kalian pilih teman yang mau share screen ya. Oke ya Cika ya.
Canva-nya pertemuan yang akan datang. Hari ini kita PowerPoint, nanti setelah PowerPoint baru Canva ya. Nah, ini contohnya. Jadi memasukkan. Oke, silakan ada pertanyaan lagi. Ya, Deren, ya Canva-nya bukan hari ini. Next ya. Karena nanti PPT ini kita akan buat untuk e-book untuk pertemuan yang akan datang. Kenapa? Silakan Cika. Cika? Cika, ada bertanya? Enggak? Ada yang bertanya enggak ya? Cika nggak jadi tanya. Cika, Jessica. Enggak. Sorry, Mister, laptopnya Cika ini nge-lag kalau ada share screen. Oh, ya. Oke. Cika nggak ada nanya, Mister. Oke. Tadi yang di chat aja ya, Cika ya? Ya, thank you, Mister. Oke, thank you, Cika. Kelompoknya yang mana? Ya, nanti Mr. Omega akan breakout room, dia akan otomatis kelompoknya. Nanti kalian tinggal join aja. Oke, nanti silakan kalian buka dan buat PPT. Ada 6 slide tergantung kalian. Nah, nanti untuk perbedaan-perbedaan yang tadi Mr. Omega sampaikan, kayak misalkan cara membuat atau cara ini ya, 5 dari software. Ini sih. 5 dari software presentasi, apa yang harus kalian kerjakan, kelebihan dan kekurangannya. Di modul ada, nanti kalian bisa kerjakan. Kemudian, kalau sudah, jangan lupa ada cover, masukkan gambar, masukkan teks dan suara. Kemudian, setiap slide atau setiap teks boleh ada animasinya. Jadi ya, nanti kalian masukkan ini. Mister, ini boleh dalam satu slide boleh? Jangan, karena ini sudah ada 5. Kalau bisa mau masukkan 2 software ini dalam satu slide, boleh, kelebihan dan kekurangannya. Jangan 5-5-nya dalam satu slide, ya. Atau kalian satu slide, kalian sampaikan kelebihan dan kekurangannya. Nah, Mister tadi mau sampaikan yang bagaimana memasukkan template-nya. Iya, Mister Omega tadi sudah download untuk template-nya, boleh kalian menggunakan template dari Mister Omega, atau yang menggunakan desain idea, ya. Klik kalian bisa masukkan ke kalau mau masukkan template yang dari Mr. Omega. Oke, kalian bisa masukkan ke gambar ini, kemudian kalian masukkan desain. Nah, desain kemudian masuk ke template-nya ini ya. Kemudian di browse. Nanti tadi Mr. Omega sudah download, itu ada di download. Nah, ini Mr. Omega yang tadi yang fit ya. Nah, ini contoh dari template-nya, ya. Nah, ini kan template-nya. Pakai template yang dari bawaannya boleh. Nah, nanti kalian masukkan kontennya apa, kemudian title-nya apa, kemudian teksnya apa. Tadi misalkan perbedaan kelebihan Microsoft PowerPoint, kelebihannya apa, kekurangannya apa, silakan. Ya, oke. Sampai di sini apakah ada pertanyaan? Sudah cukup jelas ya? Jadi hari ini kalian hanya buat satu PPT dikerjakan oleh teman-teman kalian. Mr. Omega akan siapkan breakout room-nya secara random gitu ya, otomatis ya. Jadi kalian nggak bisa milih itu ya. Oke ya, silakan kalian join. Steven, ya kelompoknya nanti silakan join ya. Mr. Omega akan buat 5 kelompok. Oke, Mr. Omega sudah create. Nanti silakan kalian ya. Rata-rata ada 5 anak ya, 5 atau 6 ya. Oke, nggak ada yang 7. Oke, Mr. Omega akan open breakout room. Ya, silakan bisa klik join room 1, room 2. Nah, silakan pilih salah satu teman kalian untuk buat PPT. Oke. Cika, silakan klik join, Cika. Stefan. Arin.
Oke. Wesley? Nanti Pak Mas Duki bisa masuk ke ruangan-ruangan yang ada, nggak apa-apa Pak Mas Duki. Saya tinggal dulu ke ruang 1 Pak ya. Iya, silakan. Siapa yang mau di-share yang PPT-nya? Pakai PPT siapa nih? Fortuna atau Davin? Yuk, Jessica Tiffany. Silakan di-share screen. Kelompok 1. Gilbert, Felix. Hey, halo. Saya nggak bisa share screen, Mbak. Soalnya aku lagi zoom pakai HP, kalau laptopku masih Oke. dipakai. Renat bisa share screen ya? Nanti kalian buat itu ya, PPT-nya. Renat? Aku nggak bisa, Mister. Soalnya kalau kayak sambil share screen gitu nge-lag, Mister. Atau kamu buat dulu nanti share. Siapa yang bisa di sini? Davin? Davin bisa Davin? Atau Filbert? Aku bisa, Mister. Ya, minta tolong Davin yang buat, nanti inputan dari teman-temannya kamu akomodir ya. Bisa ya? Iya. Oh, Ya, Mister, silakan aku ada Davin. pertanyaan. Ah, Ini mesti pakai PowerPoint atau pakai Canva juga boleh? Untuk yang hari ini PowerPoint, Davin ya. Oh, oke. Gitu ya. Hanya 6 slide aja ya, Davin ya. Thank you, Davin. Oke, thank you, Mister. Ya. Ya, silakan Davin di share screen ya, Davin ya. Dua. Darren atau Jonathan? Jo, bisa share screen ya, Jo ya? Atau Cika? Buat PPT. Mister. Ya, Cika ya. Sip. Saya aja nggak. Ya, terserah. Cika atau Jonathan ya, silakan ya. Nanti dibuat nama kelompoknya ditulis ya. Oke. Thank you, Jonathan, Cika. Oke, untuk kelompok 3, siapa yang mau share screen? Gio atau Asda? Hah? Gio? Bukan, masih berdiskusi. Oh, diskusi ya, silakan. Nanti share screen siapa? Nanti dibuat satu aja, nanti share screen sambil itu ya, Gio ya. Ya, Mister. Oke, thank you Gio. Yang lain aktif ya, Caci ya. Iya, Mister. Iya, join ya. Oke, kelompok ini siapa yang mau share screen atau masih diskusi? Karin atau Freya? Licia, Arneta? Freya, siapa mau share screen untuk buat PPT-nya? Yuk. Halo. Karin, Arneta, Licia, atau Karlin? Halo. Kelompok 4. Saya mau tanya, kalau misalkan kayak pakai yang Office kan PPT-nya tuh bisa di-share buat misal satu PPT, tapi yang edit bisa banyak orang tuh, boleh kan pakai yang kayak gitu? Boleh. Boleh. Good idea. Karlin yang mau share screen nggak apa-apa ya? Iya. Good. Silakan Karin ya. Karlin, oke. Silakan didiskusikan ya, Nak ya. Kelompok 5 siapa yang mau share screen? Silakan. Evan atau Olivia? Atau masih diskusi? Evan, silakan buat PPT share screen, nanti teman-temannya masuk ya. Iya, Mister. Mister, ini saya mau tanya, ini kan disuruh membuat slide, apa kelebihan dan kekurangannya yang Microsoft PowerPoint itu? Iya, betul sekali. Minimal berapa ya, Mister? Itu ada tulisannya minimal 6 slide, Stefan. Oh, maksudnya itu, Mister, kelebihan. Oh, bebas. Satu aja enggak apa-apa. Satu atau dua, kelebihan dan kekurangan itu maksudnya Stefan, toh? Iya, Mister. Ya, satu atau dua boleh. Nggak masalah, ya. Nanti dikasihkan efeknya ya, Stefan. Iya, Evelyn. Ini wajib pakai template? Iya, untuk yang hari ini PowerPoint ya. Salah satu terserah. Evelyn atau Stefan yang mau share screen, ya, disepakati. Siapa yang mau share screen, Stefan atau Evelyn? Nanti teman-temannya kerja ya.
Stefan yang ngetik, nanti teman-temannya mendiskusikan. Ya, Livia ya, sama Wesley ya. Yuk, silakan. Stefan share screen. Nanti Mr. Omega kembali sudah share screen ya. Ya, Mister. Oke, thank you. Ayo, kelompok 1. Renat, sudah share screen kan? Oh, pakai share Saya point ya? nggak bisa, Mister. Siapa yang ini, kelompok 1? Felix ya? Felix bisa? Felix? Oh, Felix. Oke, thank you Fortuna. Felix, silakan share screen ya. Dikerjakan. Apa? Ini kita lagi diskusi, Mister. Kan ada 5 itu. Oh iya sih, Davin yang mau share screen ya, silakan. Iya, thank you. Jangan lupa langsung share screen, langsung dikerjakan ya. Iya, Mister. Gimana kelompok 2? Sudah diskusinya sudah selesai? Wow. Siapa bagian mana boleh? Oh ya, sip. Thank you Jonathan. Nanti diisi ya, mau menggunakan template boleh atau menggunakan itu boleh ya. Terserah mau dibagi, mana yang mau kekurangan dan kelebihan hanya satu aja, enggak apa-apa ya, Cika dan Ruben. Oke, Mr. Omega pindah ke ruangan lain. Thank you Cika ya. Kalau sudah, jangan lupa kasihkan gambar ya, supaya menarik. Oke, siap. Untuk Mister. Jadi untuk kelebihan dan kekurangannya PowerPoint, kalau nggak ada yang mau, aku ambil kelebihannya ya. Terus untuk kekurangan siapa yang mau? Gio, jangan lupa nama kelompok ya, yang halaman pertama ya Gio ya. Oh, jadi kayak room 3. Cover sama nama kelompok ya. Nama kelompoknya kelompok 3 gitu kan, Mister? Iya, terserah. Kelompok pakai nama terserah boleh. Yang penting nama teman-temannya ditulis ya. Gio ya. Ya, oke. Oke, good Gio. Yang lain aktif ya. Azriel, Tatsia, sama Steven, sama Wendy. Iya, Mister. Oke, thank you. Kelompok 3 ya, Mister ya ini. Kenapa Azriel? Kelompok 3 ya? Ya, kelompok 3. Ya, betul sekali. Oke. Gimana kelompok 4 masih diskusi kah? Rea? Halo? Kelompok 4, Karin? Masih diskusi kah? Udah bikin ini, Mister. Oh, udah bikin. Nanti share screen ya, good. Oke, thank you. Nah, silakan mau ke template-nya boleh. Jangan lupa cover pertama diisi nama kelompok ya. Evelyn ya. Thank you Evelyn. Nama kelompoknya nanti teman-teman tulis ya. Mau dibagi silakan Stefan. Siapa yang mencari kelebihan dan kekurangan dari yang tadi apa namanya aplikasi presentasi ya? Boleh. Ya, Mister. Iya Stefan mau nanya? Enggak? Enggak sih, saya nggak ada pertanyaan sih, Mister. Oke, ya sudah silakan. Dilanjutkan ya. Ya, Mister. Kak Evelyn, aku udah dapet informasinya. Jadi kelebihan dari Microsoft PowerPoint adalah ditulis nama kelompok. Ya. Gimana progresnya kelompok 1? Lagi mencari info, Mister. Di psikologi ada nak? Di modulnya ya? Atau mau Ya. di internet boleh silakan. Thank you Rena. Ya. Oke, Mister.
Ini dua-dua ya, Wir? Maksudnya kekurangannya 2, kelebihannya 2 gitu. Iya, nah Isa gitu sih. Oke, oke. Boleh 2, mungkin. boleh 1, enggak apa-apa. Bebas, yang Oh ya, penting boleh. ada ya. Boleh. Evelyn, template yang nggak dipakai boleh dihapus, Evelyn. Nggak apa-apa. Ada nggak dipakai tuh, Kak? Iya, kalau nggak dipakai dihapus saja. Oh Kan ya, ada Mister, yang ini aku pengen tanya, Mister. Ini apa ya, Mister? Yang strawberry ini kok nggak gambar bisa diubah ya? background-nya. Nah, Oh, dia itu bisa. oh diganti boleh ya? Ini ada kayak logonya nih loh. Boleh. Masuk ke ini. Kamu masuk ke slideshow. Oke. Kemudian ada, ke desain. Cari yang slide master. Slide master. Yang mana? Bentar, kamu beda ya. Dan Omega cek dulu. Slide master. Slide master itu adanya di nah, Mister ini udah jadi shot master. kamu tinggal mau nambahkan gambar boleh, insert aja gambar, kemudian tinggal masukkan aja. Sudah diisi yang lain? Oh, yang insert aja tampilannya. Template yang lain enggak apa-apa. Masuk yang idea itu loh, desain idea. Kamu mau yang mana ya boleh. Terserah. Stefan udah ketemu kelebihan dan kekurangannya. Ya, sudah, Mister. Ini saya lagi ketik di chat. Jangan lupa tambahkan gambar ya, Azriel. Good. Mister, saya Iya, boleh Mister. tanya. Kenapa Gio? Ya, silakan Gio. Ini terakhir kumpulnya kapan? Trailer kumpulkan minggu depan ya. Tapi yang hari ini kalian harus buat biar tahu Mr. Omega progresnya ya.
Ya, Mas Mister. jangan sampai sama sekali tidak ngerjakan ya. Ya, waktunya masih kurang 3 menit lagi kalau nggak salah. Mister. Mm-mm. Ini itu yang buat Google saya tuh kekurangannya cuma dapat 2 tok, Mister, ya apa, Mister? Nggak apa-apa. 1 atau 2 nggak masalah ya. Oke, Mister. Ah, yang isikan yang lain ya. Yuk, ada pertanyaan lagi? Oke, kalau enggak, Mister Omega ke ruangan lain ya. Gimana progresnya sudah? Renat? Sudah, Mister. Kayak ada yang udah ngumpulin informasi, Mister. Yang buat siapa? Renat? Yang buat PowerPoint-nya Davin, cuma kalau yang ngumpulin informasinya itu kayak setiap anak, Mister. Oke, bagus. Tinggal di copy paste ya, Davin ya. Nanti jangan lupa dihapus ya, siapa namanya Evelyn kalau slide-nya nggak dibutuhkan ya. Mister. Evelyn sudah bisa merubah gambarnya? Belum? Aku agak lupa, tapi ya nanti Ya. Pak tahu lah. Cuma nggak ada. Coba kamu masuk ini Mister Omega Control ya. Masuk ke view, ya kan? Masuk ke view sini, kemudian di sini ada slide master. Ya, nanti kamu tinggal itu ya, tinggal diganti. Mana gambarnya mau diganti. Kalau slide yang tadi yang gambar apa namanya? Gambar buah. Gambar buah kan di sini. Ini bisa diganti ya. Tulisannya ya. Kalau ini logonya tulisannya logo dihapus boleh. Ya, Evelyn ya. Ya. Oke. Kalau sudah selesai langsung tulis saja. Nanti kembali lagi ke slide biasa, bukan slide master. Yang lain aktif ya. Oke, pengerjaannya masih kurang berapa menit lagi ya, sebentar. Satu menit lagi ya. Nanti Mr. Omega break. Jangan lupa disimpan ya, Azriel. Iya, Mister. Ntar lagi kita akan akhiri. Setengah menit lagi. Davin, jangan lupa disimpan ya, Davin ya. Nanti tinggal di submit ya. Iya, Mister.
Oke, jangan lupa disimpan ya. PPT-nya Mister. Iya, ada PPT-nya. Nanti kayak teman kalian ada PPT-nya. Ya, Evelyn, jangan lupa disimpan ya, di-save ya. Itu belum disimpan nanti. Ya, Mister. Ntar lagi kita masuk ke main room ya.